Kisah ini merupakan kisah yang pernah diberitakan di berbagai macam platform media. Dan kisah yang akan saya sampaikan ini adalah rangkuman-rangkuman dari pemberitaan-pemberitaan tersebut. Dan linknya akan saya sematkan di bawah. Dini hari sekira pukul 3, Sumarji terbangun dari tidurnya dan segera bergegas menuju ruangan keluarga. Ia rebahkan tubuhnya di atas sebuah kursi dan sejurus kemudian, fokuslah ia menyaksikan pertandingan sepak bola yang disiarkan oleh salah satu saluran TV nasional. Di tengah fokusnya ia menyaksikan pertandingan sepak bola itu, tiba-tiba Sumarji dikejutkan dengan suara teriakan yang sangat memekakan telinganya saat itu. Suara teriakan itu disusul dengan semburan api yang sangat besar, yang secara tiba-tiba hawa panas api tersebut menghempas tubuhnya. Di tengah kobaran api yang semakin membesar itu, Sumarji lagi-lagi dikagetkan dengan sekelebatan sosok pria yang tiba-tiba muncul dari kamar yang terbakar itu dan segera menuju pintu keluar. Dalam insiden kebakaran tersebut yang tak hanya menghanguskan tempat tinggal Sumarji, tetapi juga Sumarji harus mengikhlaskan kepergian anak dan istrinya yang ia cintai untuk selama-lamanya. Dan apa yang sebenarnya terjadi? Dan siapa sosok yang tadi disebut sebagai sekelebatan yang berlari menuju pintu keluar? Adakah kaitannya dengan peristiwa yang menggegerkan warga di Jalan Perapatan Dalam, Kelurahan Telaga Sari, Kota Balikpapan? Jadi begini. Untuk mengawali kisah ini, mari kita berkenalan dengan pria ini. Dia adalah Hasto Purnomo alias Ipong. Ipong merupakan seorang pria yang saat itu berusia 47 tahun. Ipong sudah pernah menikah dengan seorang wanita, namun pernikahannya mengalami sebuah masalah yang kemudian mengharuskan Ipong dan istri akhirnya pun berpisah. Ipong adalah duda yang punya anak 2. Tidak disebutkan bagaimana kehidupan Ipong setelah menjalani perceraian tersebut. Namun yang pasti, saat itu Ipong tinggal bersama keluarga kakak kandungnya. Di rumah yang ditinggali oleh Ipong yang juga merupakan peninggalan orang tuanya, juga rumah itu ditinggali oleh sang kakak yang bernama Gotri, 52 tahun, suaminya Gotri yang bernama Sumarji, 60 tahun, anak laki-lakinya yang bernama Hartono, 16 tahun, dan Garini, keluarga Gotri, serta Guntur, kerabat lainnya. Ipong memutuskan untuk tinggal bersama keluarga kakaknya sejak tahun 2018. Memang, hubungan mereka tidaklah berjalan dengan baik, layaknya hubungan keluarga kandung. Cekcok yang disebabkan oleh masalah-masalah kecil kerap mewarnai hari-hari Ipong di rumah itu. Bahkan, tidak hanya dengan kakak kandungnya, Gotri dan suaminya Sumarji, tetapi Ipong rasa-rasanya dijauhkan juga oleh saudara-saudara lainnya. Ipong merasa tidak pernah dianggap dan selalu diremehkan oleh saudara-saudaranya sendiri. Dalam akuan Ipong belakangan, ia mengaku bahwa hubungan yang tidak baik itu dikarenakan oleh ulah dari kakaknya sendiri, yaitu Gotri dan suami. Dari sikap yang tidak membuat nyaman Ipong tersebut, kemudian membuat sikap dan sifat saudara-saudara lainnya itu berubah kepada Ipong. Mereka pun ikut meremehkan Ipong. Rusaknya hubungan Ipong dengan keluarga besarnya diduga disebabkan oleh permasalahan warisan. Ipong pun pernah menjelaskan bahwa kakaknya tersebut menganggap Ipong ingin merebut warisan berupa rumah orang tua mereka yang sudah ditempati oleh keluarga kakak kandungnya tersebut. Tetapi Ipong sendiri mengaku tak ada niatan untuk merebut hak waris rumah tersebut. Sebaliknya, kakak iparnya Sumarji menyebutkan bahwa Ipong merasa memiliki bagian atas rumah tersebut, yang juga merupakan warisan yang tanda kutip dihibahkan kepadanya sebagai anak dari orang tuanya. Dari asumsi-asumsi liar ini, muncullah anggapan bahwa adanya perebutan harta warisan yang terjadi di dalam rumah yang mereka tinggali sama-sama saat itu. Segala puncak amarah Ipong terjadi ketika malam itu, tanggal 3 Desember tahun 2019, sekira jam 8 malam. Di mana saat itu Ipong berniat untuk pergi ke warnet. Tujuannya ke warnet pada saat itu adalah untuk menyalurkan hobinya, yaitu bermain game online. Ia memilih untuk nge-game di warnet dikarenakan menurut Ipong, jaringan internet yang ada di ponselnya saat itu tidak stabil untuk bermain game yang biasa ia lakukan. Dan dikarenakan Ipong membutuhkan kendaraan untuk sampai ke warnet, ia pun berniat untuk meminjam sepeda motor pada sang kakak ipar Sumarji. Ipong pun menjelaskan kepada kakak iparnya alasan meminjam sepeda motornya di malam itu. Namun usaha Ipong nampaknya sia-sia malam itu, dikarenakan sang kakak iparnya
tidak memberikan izin untuk menggunakan sepeda motor miliknya. Alasannya adalah Sumarji ingin menggunakannya nanti. Mendapati respon yang kurang enak baginya, akhirnya Ipong memilih untuk menunggu sampai kakak iparnya tersebut selesai menggunakan sepeda motornya dan kembali pulang. Sekira jam 1 dini hari, niat Ipong untuk pergi ke warnet masih ada. Saat itu Ipong melihat bahwa sepeda motor milik kakaknya sudah tidak dipakai lagi, dan Ipong pun kembali meminta izin untuk meminjam sepeda motornya kepada kakak iparnya. Namun kembali Ipong mendapatkan penolakan. Kakak iparnya tetap tidak memberikan izin untuk meminjamkan sepeda motornya. Dan hal inilah yang kemudian membuat amarah Ipong akhirnya pun memuncak. Di tengah amarah yang berkecamuk di hatinya saat itu, Ipong pun memikirkan cara bagaimana melampiaskan amarahnya itu. Sekira jam 3 dini hari, tatkala sang kakak iparnya sedang menonton pertandingan sepak bola di televisi, Ipong secara sembunyi-sembunyi menuju halaman belakang rumah tersebut. Di sana, ia mengambil sebuah ember yang berisikan 5 buah botol bensin. Botol-botol yang berisikan bensin itu biasanya dipakai untuk mengisi tangki sepeda motor jika habis bensinnya. Lalu ia angkat ember yang berisi botol-botol bensin tersebut dan ia pun segera menuju kamar atau tempat di mana penghuni rumah tersebut sedang tidur di malam itu. Gotri sang kakak, ia tidur bersama dengan anaknya Hartono tepat di sampingnya. Dan di kamar itu pula terbaring Garini yang juga sedang lelap-lelapnya. Siapa yang menyangka malam itu mereka akan tidur bersama-sama untuk selama-lamanya. Dengan rasa penuh amarah serta berapi-api, Ipong kemudian memercikan bensin berbotol-botol itu ke kamar kakak kandungnya. Ia percikan di jendela, ia percikan di kasur, ia percikan juga di tembok yang terbuat dari kayu. Dan setelah cukup banyak bensin yang tertumpah di malam itu, ia pun menyulutkan mancis yang ia bawa ke genangan bensin tersebut. Dan sedetik kemudian, si jago merah mulai melahap apapun yang ia temui, termasuk tubuh Gotri, Hartono, dan Garini. Ketiga saudara Ipong yang berada di kamar tersebut otomatis terbangun dari tidurnya, dikarenakan si jago merah yang terus menjilati tubuh ketiga orang itu. Teriakan minta tolong sontak menggema di malam itu. Kepanikan pun terjadi. Sumarji yang sedang fokus nonton bola segera bergegas menuju sumber suara. Serta Ipong yang panik juga berusaha melarikan diri keluar rumah. Sementara saudara Ipong yang lain yang bernama Guntur membantu menyiramkan air ke tubuh Garini. Sumarji yang melihat seseorang yang melarikan diri tidak tinggal diam. Ia segera mengejar Ipong yang coba melarikan diri. Berkat kecepatan Sumarji, akhirnya Ipong pun berhasil ditangkap dan terjadilah keributan di pagi-pagi buta itu. Dalam keributan yang terjadi antara Ipong dan Sumarji, Ipong pun sempat berkata, "Pukuli aja terus, nggak bakal terasa. Pukul aja, yang penting mereka sudah terbakar." Tidak ada rasa penyesalan bagi Ipong atas ulahnya di malam itu. Warga-warga yang menyadari hiruk pikuk di pagi-pagi buta itu kemudian segera mengamankan Ipong. Sementara Sumarji kembali ke rumahnya untuk menyelamatkan istri dan anaknya. Namun sayang, saat Sumarji berhasil menolong Garini, Sumarji tidak bisa menyelamatkan Gotri istrinya dan Hartono anaknya. Dikarenakan saat itu api sudah menjalar sangat besar. Api begitu cepat membakar rumah tersebut, dikarenakan kondisi rumah itu hampir sebagian besarnya terbuat dari kayu. Sekembalinya ia ke rumah, tak ada yang bisa ia lakukan kecuali menangis dan meratap serta mengumpat dengan keras atas kekejaman yang dilakukan oleh Ipong malam itu. Pukul 4.30 dini hari, petugas damkar pun datang yang disusul dengan kedatangan Pak Polisi. Saat itu, tim menerjunkan 7 unit mobil pemadam kebakaran. Para petugas yang berjibaku sempat mengalami kesulitan dikarenakan medan yang agak sulit untuk dijangkau. Berkat usaha yang tiada henti, si jago merah pun akhirnya berhasil dipadamkan. Pekerjaan selanjutnya adalah melakukan proses evakuasi korban. Tangis kesedihan membahana ketika petugas berhasil mengevakuasi 2 korban yang diduga adalah Gotri dan Hartono. Keduanya ditemukan meninggal dunia. Tubuhnya ditemukan di bawah reruntuhan puing-puing rumah dengan kondisi luka bakar 100%. Sementara itu Sumarji mengalami luka bakar 30%. Garini, saudari dari Gotri, mengalami luka bakar cukup parah, yaitu 90%. Para korban luka bakar tersebut dibawa ke rumah sakit tentara di Balikpapan. Namun sayangnya, setelah menjalani perawatan di rumah sakit, nyawa Garini tak bisa tertolong. Ia menghembuskan napas terakhirnya tepat 2 hari setelah ia dirawat.
Dalam akuannya ketika Pak Polisi berhasil meringkusnya dan kemudian menginterogasinya, Ipong menunjukkan sikap sama sekali tidak menyesal. Saya tidak menyesal apapun yang terjadi, ucap Ipong. Ipong dijerat dengan pasal berlapis. Ia dijerat dengan pasal 187 KUHP ayat 3 dan 338 dengan ancaman hukuman seumur hidup atau minimal 20 tahun penjara. Kekejaman yang dilakukan oleh Ipong kemudian menyeretnya ke meja hijau. Di kursi persakitan itu, Ipong pun mendengarkan dakwaan yang didakwakan kepadanya. Dan dalam vonis yang dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, kemudian memvonis Ipong dengan hukuman seumur hidup. Dan itulah akhir kisah memilukan yang sungguh-sungguh seharusnya hal ini bisa kita petik pelajarannya, bahwa rasa dendam itu sendirilah yang akan menghancurkan kita. Dan semoga keluarga korban tetap diberikan kekuatan dan ketabahan yang luar biasa atas tragedi ini. Amin. Dan kisah ini pun berakhir